Selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 2 Februari 2024, pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Ayo, ditunggu ya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa. Pada hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 7 pagi. Dalam edisi kali ini kita akan melanjutkan kisah kehidupan Yunus. Yunus di perut ikan. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita mencerdaskan mereka dengan bergabung bersama sebagai pengajar di bimbingan belajar GKI Taman Aries setiap hari Sabtu jam 3.30 sampai 5 sore. Untuk keterangan selengkapnya dapat menghubungi Bapak Budi dan Ibu Sarah di nomor-nomor tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama juga adik-adik sekolah minggu. Kami kakak-kakak sekolah minggu mengajak Papa Mama juga adik-adik untuk hadir bersama dalam acara pertemuan orang tua murid dan guru yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 siang dengan tema Pray, Play, and Growing Together yang akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita akan banyak belajar hal dan tentunya akan ada permainan yang seru juga. Ditunggu ya Papa Mama juga adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobri, Sobat NKRI. 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos
satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jumat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah di kebaktian sore GKI Taman Aryas tanggal 28 Januari 2024 hari ini. Tema hari ini adalah kuasanya melebihi segalanya. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan mendengar bersama firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 32 ayat 17 sampai 18. Ah Tuhan Allah, dengan lengan-Mu yang terentang, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan lengan-Mu yang terentang. Tidak ada satupun yang mustahil bagi-Mu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalas kesalahan para bapa kepada anak-anak sesudah mereka. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam. Mari sambil berdiri, kita akan angkat pujian. Kita agungkan nama Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar dan Allah yang kita kenal karena perbuatannya yang ajaib. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agung sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar,
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kembali saya mau menyapa ini Bapak Ibu dan saudara semua. Selamat sore semuanya. Keras juga ya suaranya ya. Iya. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang baru datang, ini ada kursi-kursi di depan yang mungkin bisa diisi. Dan saya mau tanya dulu, apa kabar Bapak Ibu? Keras juga, baik ya. Saya bisa lihat semuanya juga dalam wajah sukacita yang memang menunjukkan bahwa dalam keadaan baik-baik saja. Gak kerasa ya, kita sudah hampir di penghujung bulan Januari ini. Bulan pertama di tahun 2024. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari dari bulan Januari? Aduh, ada yang baru ngecek ya. Tanggal 28 Januari hari ini ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Perjalanan Bapak Ibu dan saudara sekalian di tahun inilah, di tahun 2024 ini. Saya kasih pilihan ya. A, aman-aman saja. Ada yang mau angkat tangan? Belum ada. B, ya kalau nggak aman, lancar. Lancar, wah belum juga. Mulus saja. Atau mungkin ada hambatan-hambatan kecil, ada hambatan yang lebih besar lagi, bahkan sudah meresahkan. Atau sekarang saat ini kita bergumul dengan suatu keraguan. Keraguan apa ya? Atau mungkin sanksi. Nah mungkin kita bisa kembali merenungkan hari-hari kita yang sudah kita lalui. Baik pada saat kita memasuki tahun 2024 ini atau hari-hari sebelumnya. Apakah hari-hari kita telah diisi dengan sebuah keyakinan yang teguh. Bahwa hanya kuasa dalam nama Kristus saja yang sudah menjadi alas dan andalan kita. Tema hari ini Bapak Ibu saudara sekalian adalah kuasanya melebihi segalanya. Kalau kita mengartikan ini sebagai suatu kalimat perbandingan, kuasanya melebihi segalanya berarti sudah tidak ada yang lebih lagi dari itu ya. Kuasa di dalam nama Yesus. Dan oleh karena itu bagaimana kita menyikapinya yang sudah kita lalui? Apakah coba kita sekarang melihat hari-hari kita lagi, apakah kita memang sudah menghadirkan kuasa yang benar-benar dalam nama kuasa Kristus? Kalau ada kuasa Kristus, berarti apakah ada kuasa yang lain? Ada enggak ya? Ada? Di jemaat ini bilang dengan tegas mengatakan tidak ada. Tidak ada Pak Pendeta. Oke. Ya mungkin, tapi mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, baik kita maupun yang lain pernah mendengar ada loh kuasa-kuasa lain yang bisa menjanjikan apa yang kamu mau gitu ya. Menjanjikan bahkan mungkin mengabulkan biasanya begitu ya. Atau mungkin menjanjikan mengabulkan dengan syarat. Jarang tuh menjanjikan mengabulkan tanpa syarat. Baik kita, yang kita mau tuh apa sih? Kesuksesan mungkin, apalagi? Kekayaan. Kekuasaan, ya kekuasaan di dunia ya. Kekayaan, kesembuhan juga mungkin. Nah pada hari ini kita akan belajar banyak mengenai kuasanya melebihi segalanya. Dan di dalam perenungan kita akan hari-hari yang telah kita lalui, mari Bapak Ibu, kita saat ini merendahkan hati dan benar-benar merenungkan. Mohon pengampunan kepada Tuhan sebenarnya atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita yang gagal untuk menjalankan firman Tuhan, hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini mari kita merenungkan sejenak akan hari-hari yang telah kita lalui. Pernahkah kita menyaksikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita lalai dengan sengaja untuk tidak menempatkan Tuhan, kuasa Tuhan sebenar-benarnya dalam kehidupan kita? Baik, mari kita berdoa untuk mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu.
Terkadang kami masih mudah diombang-ambingkan dengan keberadaan kuasa lain di luar Engkau Tuhan. Dan dengan sengaja kami melupakan bahkan meninggalkan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Berilah kami kekuatan dan hikmat untuk hidup benar dan rangkulah kami supaya kami hidup di dalam kemurnian sumber kasih-Mu. Amin. Bersama kita akan nyanyikan pujian, Oh love that will not let me go. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah. Ku kembali hidupku supaya dalam sumber-Mu bertambah murnilah. Terima kasih Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau kami telah mengalami pemulihan dan pengampunan dari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Mari kita berdiri dan bersama-sama kita akan membacakan ayat pengampunan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah Kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setia-Mu, ingatlah aku demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam Tuhan kita telah diampuni, oleh karena itu mari kita berdamai juga dengan sesama kita. Kita berikan salam damai sambil bernyanyi, bersukacitalah selalu. Dengan gembira kita nyanyikan pujian ini ya. Citalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sekali lagi, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita bersyukur karena kita semakin dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dan Dia juga yang layak untuk menerima hormat dan kuasa. Mari kita angkat pujian dari PKJ 126, bait yang pertama dan kedua, hanyalah Yesus juru selamat. Hanyalah Yesus juru selamat, Dialah sumber
Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa, memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Bapa senantiasa memelihara kehidupan kami, menjaga, membimbing, bahkan Bapa juga senantiasa mengajarkan kepada kami, agar kami hidup di dalam kasih dan kuasa-Mu. Pada saat ini, di dalam kerinduan hati kami akan kembali lagi membuka Alkitab kami, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sebagai bentuk kesetiaan kami di dalam mengikut-Mu ya Tuhan. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Kami tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Martinus Stefanus. Saya adalah pendeta yang melayani di GKI Karbela. Bagus ya Bu, Bapak nama Karbela bagus ya. Tapi itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah karet belakang. Bapak Ibu, mungkin tidak jauh ya, tidak terlalu jauh dari Taman Aries ke Karbela. Di Karbela itu posisinya dekat dengan Sudirman. Tahu ya Bapak Ibu ya, Sudirman. Dekat juga dengan Setiabudi. Dan juga dekat dengan Kuningan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pernah ke Kuningan? Kuningan itu kalau di bawah flyover itu macet sekali. Kenapa macet? Karena di situ ada
mall. Di sebelah kiri, kalau dari arah Sudirman, di sebelah kiri itu ada ITC Ambasador, Mall Ambasador. Di sebelah kanan ada Kuningan City, atau biasa disingkatnya Kuncit. Bapak Ibu, letak GKI Karbela itu ada di belakang WTC 2. Jadi bukan di pinggir jalan, bukan di dalam perumahan, tapi di jalan masuk, jalan kecil. Saya nggak mengatakan gang, tapi jalan kecil. Karena kendaraan mobil bisa lewat di situ. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau suatu ketika ada yang jalan-jalan atau shopping begitu ya ke daerah Sudirman atau ke daerah Setiabudi atau ke daerah Kuningan, jangan lupa mampir ke Karbela ya. Kami dari Majelis Jemaat menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bersekutu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat di dalam khotbah pada Minggu sore hari ini ialah kuasanya melebihi segalanya. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Bapak Ibu diberi kuasa oleh Tuhan Allah. Nah, menurut gambaran Bapak Ibu, apa sih itu kuasa? Apakah gambaran kuasa itu seperti Tuhan Yesus menolak atau menyembuhkan seorang yang kerasukan setan? Itu baru kuasa yang besar. Atau ketika kita berbicara kuasa, kita berbicara suatu hal yang sederhana yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mau bertanya secara spesifik ke rekan-rekan penatua. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan penatua ini dari GKI Taman Aries diberi kuasa oleh Tuhan Allah untuk melayani Tuhan, untuk memimpin jemaat di GKI Taman Aries ini. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul ya? Kuasa itu dipercayakan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengelola kekuasaan itu? Rekan-rekan penatua, ada yang mau menjawab? Bagaimana cara mengelola kekuasaan yang diberikan oleh jemaat dan juga oleh Tuhan kepada rekan-rekan penatua? Gimana tuh caranya? Melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Jitu sekali jawabannya. Setiap orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar kuasanya itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi ada yang membuat itu menjadi kepentingannya, yaitu dosa. Dosa itu memang tidak terasa di awal-awal, rasanya itu menyenangkan, tapi di akhirnya akan menyebabkan maut. Kita akan lihat cuplikan video berikut ini.
Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jadi pertanyaannya, bisa nggak pemuda itu keluar? Bisa nggak? Ya? Nggak bisa ya, Bapak Ibu. Itulah gambaran bagaimana dosa itu menjerat manusia. Dan yang menarik di dalam bacaan kita adalah menurut orang Yahudi yang bisa menjadikan sesuatu itu berdosa, kalau kita baca di dalam Alkitab, yang pertama adalah sakit penyakit. Orang yang lumpuh, orang yang sakit ayan gitu ya, atau orang yang matanya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata. Merekalah yang dikatakan oleh orang Yahudi sebagai orang yang berdosa. Juga bagi orang yang kerasukan. Jadi menurut orang Yahudi ini pasti nih langsung menghakimi. Pasti nih orang tuanya dulu pernah melakukan pelanggaran yang berat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum keturunannya supaya mereka bertobat. Tapi apakah memang benar terjadinya kerasukan itu karena ia berdosa? Kalau kita yakini di dalam firman Tuhan, segala sakit penyakit sampai kepada kerasukan, ini bukanlah salah orangnya. Tetapi ada maksud dan tujuan yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap orang yang mendengar dan melihat. Bahwa Tuhan sanggup melakukan kuasanya melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Karena itu ketika kita membaca bagaimana respon orang-orang Yahudi di tempat ibadat itu ketika Yesus melakukan pengusiran roh. Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Perkataan orang-orang Yahudi ini menggambarkan ketakutan. Nah, kalau kita pernah mendengar begitu ya, banyak sekali pengertian dari kata takut. Contohnya takut akan Tuhan berarti menghormat kepada Tuhan. Takut karena berdosa itu berarti menyadari kesalahannya. Yang ini adalah takut karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kekuatan macam apa ini. Ini mengarah kepada ketakutan bagi orang-orang Yahudi. Takut melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memenuhi apa yang Allah Bapa rencanakan dalam kehidupan umat manusia, yaitu menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus itu dinyatakan pada peristiwa baptisan. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, lalu ada beberapa fenomena yang terjadi. Kalau kita baca di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11, itu dikatakan langit terkoyak. Kemudian roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya dan ada suara yang berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Inilah kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus supaya Yesus menggenapi apa yang Bapa nyatakan kepadanya. Apakah selesai sampai di sini? Ternyata tidak. Setelah Tuhan Yesus diberikan kuasa, lalu Tuhan Yesus diarahkan oleh malaikat Tuhan ke padang gurun. Tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus ini
benar, siap melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan kepadanya. Dan memang terbukti. Kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya tidak pernah diselewengkan oleh Tuhan Yesus. Justru malah Tuhan Yesus dapat mengalahkan kuasa si jahat dengan kuasa Allah Bapa. Jadi kalau kita berbicara mengenai kuasa kegelapan begitu ya, atau adanya setan, roh-roh jahat, itu menggambarkan bahwa dosa di dalam dunia ada. Bahwa dosa di dalam dunia seringkali menggoda manusia supaya mereka terjerat oleh dosa itu. Dan di sini Tuhan Yesus mau menekankan kembali, jangan ikuti keinginan jahat. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kuasa yang melebihi segalanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan kuasanya kepada kita. Kuasanya itu bisa berbentuk pekerjaan, bisa berbentuk keluarga, bisa berbentuk pelayanan, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu, saudara sekalian, di tengah-tengah keluarga, ayah itu diberi kuasa oleh Tuhan menjadi kepala pemimpin keluarga. Pertanyaannya, bisa enggak ayah ini menggunakan kepemimpinan dengan bijaksana? Tidak melakukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ibu diberi kuasa oleh Tuhan Allah untuk mengasihi, untuk merawat, untuk mendidik suami maupun anak-anak. Anak-anak juga diberikan kuasa untuk bisa mendengar dan juga untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dalam keluarga tersebut. Lalu di dalam pekerjaan pun demikian. Baik kita yang menjadi pekerja, baik kita yang menjadi staf maupun kita yang mendapat kedudukan yang lebih tinggi, Tuhan beri kuasa supaya kita bisa mengelola kuasa dari Tuhan Allah itu dengan bijaksana. Bapak Ibu perlu mengingat dan menyadari, di dalam firman Tuhan pun disampaikan bahwa pemimpin yang tidak bijaksana, ia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hal ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitalah yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk dapat menyatakan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Tentu syaratnya tadi sudah dikatakan oleh rekan penatua. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Mungkin secara simpel atau sederhana saya sampaikan, kalau itu benar, katakan bahwa itu benar. Kalau itu salah, katakan bahwa itu salah. Itu adalah salah satu contoh hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Lalu ketika Bapak Ibu saudara sekalian akan menghadapi sesuatu atau akan pergi ke suatu tempat, Tuhan Allah senantiasa beserta. Dan kita diajak untuk berdoa. Ini adalah bentuk kita takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita rencanakan ke depan, kita mau pergi kemana, apa yang mau kita putuskan di dalam segala hal, hikmat dari Tuhan menyertai.
kuasanya memang melebihi segala sesuatu. Dan kita juga diajak untuk memakai kuasa Tuhan itu dengan hikmat dan pengertian. Dan di mana kita bisa belajar? Di dalam firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu di sini sering merenungkan firman Tuhan? Lebih banyak mana mengurus pekerjaan rumah atau mengurus pekerjaan kantor atau merenungkan firman Tuhan? Pertanyaan saya ini mau mengarahkan kepada kita agar kita memiliki hikmat di dalam kita menyatakan kuasa yang datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita juga diajak agar tidak seperti video tadi, memanfaatkan peluang tapi dengan cara yang salah. Memanfaatkan kuasa yang diberikan oleh Tuhan dengan cara yang tidak benar. Baiklah, setiap kita anak-anak Tuhan, kita dituntun dan dipimpin senantiasa oleh kasih Tuhan, dan kita juga diarahkan untuk dapat menggunakan kuasa Tuhan di dalam hidup yang benar, di dalam takut akan Tuhan, dan kita pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita dapat menggunakan kuasa itu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Amin. Saat hening bagi kita. Kita mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhan dan bersyukur atas perbuatan tangannya yang benar, adil dan ajaib. Kita pujikan Mazmur 111. Kita nyanyikan bait yang kedua. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu, dilimpahkannya rezeki bagi umatnya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Bersama kita nyanyikan haleluya, haleluya. Syukur dengan tulus
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita bersama-sama mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kebangkitan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga yang senantiasa memberkati di dalam langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami di dalam perenungan firman Tuhan, agar kami yang telah Engkau selamatkan dan telah Engkau berikan kuasa, kami dapat meneladani sikap dan karya Kristus dalam kehidupan kami. Bapa yang kiranya berkati agar kami senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan Allah, dengan kesetiaan kami merenungkan firman-Mu, dengan perbuatan kami yang senantiasa menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk anggota jemaat di GKI di tempat ini. Tuhan Yesus berkati di tengah kelemahan tubuh yang dihadapi. Engkau tahu ya Bapa, satu persatu anak-anak-Mu, dan kami juga percaya Tuhan senantiasa hadir, dan dengan kuasa-Mu Engkau memulihkan keadaan dari anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Juga di dalam masa pemulihan, kami senantiasa mendoakan kiranya anak-anak Tuhan tetap berseru kepadamu, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan disediakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah Engkau juga senantiasa memberkati dan menyertai anak-anak-Mu ini hingga pada kesembuhannya kelak. Kami berdoa ya Bapa untuk karya dan pelayanan di gereja GKI Taman Aries di tempat ini. Kami berdoa secara khusus untuk Panitia Paskah 2024. Bapa, kiranya senantiasa memberi hikmat, akal budi, dan kerendahan hati, sehingga di dalam menjalankan program yang akan dilaksanakan, Tuhan beserta, hikmat-Mu menerangi, sehingga setiap panitia dapat menjalankan tugasnya sebagai bentuk pelayanannya dan sebagai bentuk ungkapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Juga kami berdoa ya Bapa untuk klinik Pratama Karya Kasih yang Tuhan telah percayakan kepada GKI Taman Aries untuk mengelolanya. Biarlah klinik ini dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan pemulihan, menghadirkan kesembuhan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa ya Bapa, di bulan depan kami akan merayakan pesta demokrasi pemilu. Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyatakan damai dan sejahtera di negara Indonesia. Tuhan yang senantiasa melindungi, menjaga, dan juga Tuhan yang senantiasa hadir sehingga
negara Indonesia dapat melaksanakan pemilu ini dengan penuh ungkapan syukur karena Engkau Tuhan yang menyertai. Juga bagi setiap pemilih, Tuhan Yesus juga berkata, berikan hikmat sehingga di dalam setiap keputusan yang diambilnya untuk memilih pasangan yang ada, itu semua terjadi di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin maupun pemerintah. Berikanlah hikmat dan kearifan sehingga dapat mengelola bangsa dan negara ini dengan bijaksana di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah Engkau juga yang senantiasa menjauhkan dari segala keinginan buruk maupun kejahatan di negara Indonesia ini. Engkau yang telah mempersatukan bangsa dan negara ini. Engkau juga yang senantiasa menuntun bangsa negara ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa, kami dapat menaikkan doa syafaat kami ini. Dan kami menyerahkan setiap doa ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selayaknya kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan kembali kepada Tuhan apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan di dunia. Ayat persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan mingguan dapat diberikan melalui sampul dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan, atau dapat melalui transfer ke rekening BCA atau dengan kris yang telah tertera di bangku masing-masing. Bapak Ibu, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah karena Allah itu baik. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Berdiri Bapak Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur kuasa-Mu boleh nyata dalam hidup kami.
saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, Engkau yang mau memberkati gerejamu di tempat ini, sehingga kami bisa menyalurkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu dan juga orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Ajar kami untuk terus selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita menerima kuasa dari Tuhan, dan kuasa itu memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Dan pada saat ini, sebelum kita keluar dan kita merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Maka pergilah, sebab kita diutus. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, dimanapun kita berada di setiap detik dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa Bapa Surgawi terus menjaga kita. NKB 128, ku berserah kepada Allah. Tak berhenti
ibadah telah usai. Selamat menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, di teras gereja ada ruang komunal di mana tersedia snack yang dapat kita santap bersama dan juga bisa sambil bertegur sapa di sana. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.